Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Puji syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kesehatan sehingga pada kesempatan kali ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus berusaha meningkatkan kompetensi kemampuan kita dalam memahami ayat-ayat Qur'ani. Untuk itu mari senantiasa kita teguhkan semangat, niat kita supaya kita bisa bertahan dalam segala bentuk ujian, bertahan sampai akhirnya kita bisa bertemu dengan yang menciptakan kita serta yang menciptakan bahasa ini. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kegiatan kita yaitu pada latihan pemahaman. Pada pertemuan kita sebelumnya kita sudah masuk pada bagian hak ya. Bagian hak itu sama dengan bagian E. Nah, eh, ya, eh, kita akan lanjutkan eh, kemudian latihan kita dengan materi-materi yang lain. Pada pelajaran kita sebelumnya, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala serta ibu bapak yang nanti mengikuti, maaf kita masih di latihan gym ya kemarin. Kita Iya. pada latihan gym kita membahas beberapa potongan ayat, kutipan ayat Al-Quran yang menggunakan kata apa? Ta'kulu ya, akala ya'kulu. Kemarin yang teringat di antara pelajaran penting kita adalah pemahaman kita akan berbeda dari segi ketelitian ketika kita mempertimbangkan posisi kata di dalam kalimat. Ya, posisi kata di dalam kalimat. Karena dalam bahasa Arab seperti yang sudah kita pelajari bersama, posisi kata di dalam kalimat itu tidak selamanya, tidak selalu mengikuti urutan standar. Mana yang urutan standar? Urutan standar itu subjek, predikat, objek, keterangan. Tidak selalu demikian. Dalam bahasa Arab yang sudah kita pelajari, ini dengan apa yang kita pahami dengan istilah fi'il dan fa'il, ya, dengan istilah fi'il dan fa'il, itu posisi predikatnya lebih dahulu disebutkan daripada pelakunya ya daripada pelakunya sehingga pada sekilas kita ingat misalnya kalau dalam bahasa Arab ada ungkapan ta'kulu al-an'ama, ta'kulu al-an'amu, itu bisa 180 derajat ya, bisa 180 derajat perbedaan maknanya. Ya, seperti apa perbedaan makna tersebut? Ketika kita pada ayat sebelumnya kita membaca takulu al-an'amu itu An'amu ya. Yang makan di situ apa yang dimakan? Ta'kulu. hatta hatta hmm, Failnya hatta Failnya bersama pada pelajaran kita itu adalah Iya. al-an'amu. Nah, sehingga yang makan adalah itu binatang. binatang. Itu makna tersebut akan berbeda seumpama dalam sebuah ungkapan kita mendengarkan ada yang kita baca tak kulu al-an'ama. Nah,
Kalau ta'kulu al-an'ama berarti binatang di situ bukan sebagai fa'il, al-an'am maksud saya bukan sebagai fa'il, bukan sebagai pelaku, malah sebaliknya objek ya. Objek. Ta'kulu al-an'ama. Ya, kira-kira seperti itu pelajaran yang kita ambil ya, pelajaran penting berdasarkan latihan penguatan kita. Nah, sekarang mari kita lanjutkan kajian kita. Kita lanjutkan dengan latihan berikutnya. Untuk itu, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, kita perbaharui terus semangat kita dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana zidna ilman nafian warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Ya, ibu-ibu sekalian, kami tampilkan materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Ini adalah latihan gym, awal latihan gym yang sudah kita kaji pada pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang kita akan lanjut dengan ayat berikutnya. Ayat berikutnya dari surah An-Nisa 29 dan Al-Baqarah 168. Insya Allah Allah akan memudahkan kita dalam mencapai semua yang keinginan kita yang duniawi maupun yang ukhrawi dengan terus membangun optimisme, semangat untuk menjadi bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita baca bersama-sama terlebih dahulu. Yuk, ibu-ibu sekalian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ya ayyuhalladzina amanu ayyuhallazina la amanu la ta'kulu ta'kulu amwalakum amwalakum bainakum bil bainakum bil batil batil illa illa an an takuna takuna tijaratan an tijaratan an taradim minkum taradinikum wala wala taqtulu taqtulu anfusakum anfusakum innallaha innallaha kana bikum kana bikum rahima. rahima. Oke, lanjut berikutnya. Ya Ya ayyuhan ayyuhan nasu nasu kulu kulu mimma mimma fil ardi fil halalan tayyiba ardi wala wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Iya. Baik, itu dua ayat yang akan kita bahas, ibu-ibu sekalian. Eh, Dipersilahkan jika ada yang kata ingin dikonfirmasi nanti teman-teman yang lain, yang masih ingat teman-teman lain bisa membantu eh, sesama kalau ada yang terlupa. Loadingnya lama. Silakan ada ibu-ibu sekalian yang ingin dikonfirmasi. Saya lupa tarodin, Pak Guru. Ada yang ingat? Ya, baik. Kita beri tanda ya. tar tarodi tarodi tar tardo tardo Enggak jadi Pak Guru, di bawah ada di kaki. Iya, baik. Suka sama suka.
perniagaan. Ya, tajiro kan perniagaan tuh ya. Dagang Perniagaan. dari kalian dan tak, Bentar. tak, tak dulu. Dan tak dulu. Tajirotan, Pak. Iya, baik. Tajirotan apa tijarotan? Ijarotan. Iya. Ada ibu-ibu yang Perniagaan. hmm, apa Bu Dian? Perniagaan. Hmm, Perniagaan. Tak dulu. Salah. Apa tadi Bu Eti yang ingin Tak dikonfirmasi? kulu, tak kulu amwalukum, amwalakum. Hmm. Ini tadi yang sudah disampaikan di awal ya, sampaikan di awal pembukaan tadi, tapi mungkin masih belum fokus ke situ. Jadi kita perlu menyampaikan ulang kepada Bu Eti. Namun saya minta kesediaan, mungkin ada teman-teman yang lain yang bisa berbagi apa yang sudah kami jelaskan terkait dengan ungkapan tersebut. Ada? Janganlah kamu Memakan kan saling memakan harta. mata harta. Janganlah kamu makan. Janganlah Kamu makan kamu harta saling di antara memakan harta. sesamamu dengan jalan yang batil. Oke. Terdengar Bu Eti? Janganlah memakan. Iya. Antaro apa ya? Pak Guru Antaro apa Pak Guru ya? Oh, Taroldi. Ibu, Taro, ibu motongnya nggak pas gitu. Taroldi. Antaroldi Pak Guru. Ibu motongnya nggak pas. Coba lihat itu yang dilingkarin. Oh iya iya iya. Tadi Iya kan? ada di catatan kaki tadi kata Bu. Nggak ada Pak Guru, saya nggak punya bukunya loh. Jadi nggak ada catatan kakinya. Hmm, ini Nggak punya emang bukunya Pak Guru. emang itu ya. Solusi orang cerdas emang tidak mudah kita prediksi ya. Kalau kita kita Dikasih yang dikasih Bu Yuni tapi nggak cocok ya Bu Yuni ya. Nggak seperti itu Bu teman-teman. Oh, ya tadi ada di ikatan kaki, di catatan kaki. Nggak ada, buku kita nggak sama yang dikasih Bu Yuni. Nggak Oh, sama. Masya Allah ya ya. Iya, kan? Kalau di buku yang ini ada catatan kakinya Budian, Bu Ratna. silakan ibu-ibu Ya, kalian kalau ada yang ingin ditanyakan dipersilakan. sudah. Saya itu Pak Guru Silakan apa tadi. Ibu?
tarodin itu kan di ikatan kaki, di catatan kaki itu kan artinya suka sama suka. Iya, Dan pemahaman saya dari tarodin itu dari kata dasarnya kan ridho. iya, bagus. Ridho itu ikhlas. Hmm, Kenapa bisa begitu gitu. iya. Baik, ibu-ibu sekalian, nah, kalau ada yang ingin berbagi pemahaman, dipersilakan ya. Seperti tadi ya, takulu amwalakum, alhamdulillah bisa diselesaikan di di tahap ya, di level internal teman-teman ya, ibu-ibu sekalian, para pecinta ya, para jamaah Qurani, sahabat Qurani sudah bisa berbagi, tijarotan juga, kemudian tarodin juga dari arti dasar. Ini pertanyaan bagus yang saya selalu menemukan fenomena bahwa sesungguhnya jawaban itu ada dalam hazanah pemahaman ibu-ibu sekalian. Nah, sekarang kita manfaatkan informasi yang kita sudah miliki tadi ya, terutama dari Bu Yuni. Misalnya, kita mulai dari arti, ya, kita mulai dari arti. Apa artinya? Artinya yang di Suka sama suka. suka sama suka. Iya, oke bagus. Kemudian kita lanjutkan berikutnya dengan pemahaman apa ciri khusus bahasa Arab. Yang pertama itu apa? Terdiri Terdiri dari dari tiga tiga huruf. huruf dasar. Apa tadi huruf dasarnya? Ro, Ta, dal, ro, tot. Apa? bukan, Ta, Ro, ro, ro. ridho, Mohon maaf itu lebih teliti, tolong lebih teliti menyimak ro, pernyataan saya ya, menyimak pernyataan saya supaya kita lebih cepat. Apa tadi? Apa tadi? Ya. Apa tadi? Kata dasarnya apa tadi? itu saya mah kalau saya ro alif 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 sama dot dot bukan Apa? tak. Ro Ro, alif dot Lip, bukan Do. tak. Iya, ini yang tadi saya bilang itu supaya lebih cepat kan saya mengatakan tadi. Maksud saya mengatakan tadi pada waktu Ibu Yuni bertanya, gitu. Ibu mengatakan padahal dasarnya ridho gitu. Nah, nggak usah dibikin yang baru karena saya mengatakan, mohon maaf itu secara kebahasaan karena tadi saya mengatakan apa tadi gitu ya. Oke, jadi artinya suka sama suka, kata dasarnya adalah ridho. Ridho. Nah, baik gitu ya. Nah, sekarang dengan pemahaman tersebut, ibu-ibu sekalian, kalau kita mengatakan atau memahami bahwa kata dasarnya adalah ridho, apakah tak itu merupakan huruf pokok? Bukan. Tidak, Pak Guru. Nah, Bukan, begitu belum. caranya ya. Kita lanjutkan berikutnya. Apakah tak itu menandakan anta? Iya, Tidak, Pak Guru. Ya, Bagus. Yang anti, anti. mengatakan iya, ya, yang mengatakan iya, apa alasannya? Tadi saya dengar Budian mengatakan iya. Yang mengatakan tidak, apa alasannya? dari sebagai dom ya. Bentar, bentar, bentar. Ya itu yang Kalau kita saya tanyakan. ini Kalau itu akan dipahami mengatakan kekal sebagai diandalkan dengan batin. penanda domir Kecuali anta, perdagangan bagaimana di antara alasannya? kalian Ya, sendiri. bagaimana alasannya kalau itu Menggunakan adalah penanda tindakan domir anta? Kalau bukan domir anta, apa juga alasannya? atas kamu. Kalau saya bukan Pak Guru. Ya, ya boleh, boleh Bu. Nggak, tidak menjadi persoalan kita mau mengatakan iya atau tidak. Karena kita hormati semua, kita berikan Menggunakan kesempatan semua. Bu Eti, atas Bu Eti, kamu. Bu Eti, Bu Eti, Bu Eti mau yang mana Bu Eti? Atau Itu tak yang di awal kata tarodin itu kalau menurut Bu Eti, tanda domir anta atau bukan? saling saling Bukan. Nah, bukan, oke baik. Kalau yang mengatakan iya apa alasannya? Apa dasar ilmunya?
Tak di depan punya ini apa? Mudori ya, Iya, mudori. bagus. Apakah Ibu melihat itu mudhari? Karena kalau suka sama suka kan sifatnya uh, terus menerus. Iya, bagus. Apakah Ibu melihat itu mudhari? Iya, Iya, bagus benar. ya. Jadi konsisten ya. Coba kita lihat Ibu, dugaan Ibu itu jenis katanya apa? Jenis katanya fiil. Iya, bagus ya. Coba lihat Ibu, itu bunyi akhirnya apa? Punya akhirnya i. Iya, bagus. Ada Ibu punya ilmu bahwa fiil itu bunyi akhirnya i? Iya, kalau punya i berarti dia dia eh, objek ya. Ya, ininya kemungkinan itu ada ya, kemungkinan itu ada. Tapi yang tadi ya dasar ya stimulasi yang saya kirimkan adalah apakah ibu punya ilmu bahwa fiil itu ujungnya berbunyi i atau dengan kata lain, apakah fiil itu ditandai bisa diberikan kasroh di ujungnya gitu. Oh, dia kalau fiil tidak Tidak ya, oke tanwin, berarti. tidak tanwin. Nah, Kalau gitu. fiil tidak Oke. tanwin, ini Nah, itu kayaknya artinya kalau ibu menggunakan pemahaman tadi berarti berarti tidak salah. bisa dijadikan sebagai dasar untuk Jadi membangun patokan. pemahaman. Itu Iya, adalah betul. fiil, itu adalah mudhari, sehingga taknya adalah domir anta. Berarti Baik, itu ya. Yang mengatakan tidak tadi apa? Nah, argumentasinya. di bawah itu ada tanwin, Oke, baik. Kalau tanwin berarti menandakan apa, Bu Eti? isim. Iya, oke bagus. Nah, sekarang kalau itu tidak bisa dikenali sebagai penanda domir anta, kira-kira tak itu bisa dikenali sebagai penanda apa? Itu yang 3+2, Pak Guru. Nah, oke bagus ya. Itu adalah 3+2. Nah, sekarang coba ibu-ibu sekalian, kita beranjak ke 3+2. Keren nih, kayak begini tuh. Silakan ke pelajaran 21 ya. Silakan ke pelajaran 21. Yang 3+2 yang kemungkinan merupakan itu ke ini ya, ke pelajaran 21 tadi ibu-ibu melangkah ke bagian qawaidnya yaitu tentang al-mazid biharfaini wa Iya. bithalatati ahruf. Kan ada beberapa pola itu kira-kira yang cocok nih yang mana? Tafa'alu, tafa'ala, Oke, bagus. Ya, itu ya tafa'ala. Coba lihat ya, tafa'ala. Oke, coba lihat ya, apa saja itunya, eh, contohnya gitu ya. Gitu. tabaroka, Iya, oke, terus apa lagi? Tarohama. sama. Hmm, apa makna tarohama? Tarohama tuh saling mengasihi, Iya, saling sayang, bagus. kasih Nah, sayang, iya. kasih sayang, Bukan kasih sayang kalau begitu. Tadi itu bagus, yang saya bilang bagus tadi itu apa? saling Saling, Saling nah mengasihi begitu, yang bagus. saling saling mengasihi. mengasihi. Di antara makna ya, di antara makna kata yang menggunakan pola tersebut adalah saling. Saling, saling Nah, ya. kemudian tadi apa tadi? Kata dasarnya apa tadi? Ridho, ikhlas. Ridho. Rodo, Ridho itu apa? rodo, Ridho Ikhlas. itu apa? Suka sama Eh, suka. suka, suka. Ya, Suka. ridho itu suka aja, belum sama-sama suka. Iya, Iya, suka. Sama-sama lahir suka, makna jadi jadi suka sama-sama sama suka suka. itu ya kayak tadi saling itu karena Saling mengikuti suka, Saling pola. suka. Nah, saling suka. saling suka, saling menyukai. Nah, maka ungkapan dalam bahasa Indonesia untuk makna tersebut adalah
suka sama suka. Bukan. Kira-kira begitu, Bu Yuni dan ibu-ibu sekalian yang membutuhkan penjelasan semacam itu. Iya, Pak Guru. Hmm, Jadi itu. kalau kita bilang saya ridho, kamu bisa juga saya suka kamu gitu dong. Dalam pemahaman kita sebelumnya ya, coba Bu Yuni ingat-ingat ya, ibu-ibu yang lain juga ya, atau ibu bapak yang nanti menyimak rekaman kita ini. Pada salah satu sesi pembelajaran kita ya, salah satu sesi pembelajaran kita itu kita pernah mendiskusikan apa perbedaan antara ridho dan ikhlas. Nah, coba antara ridho dan ikhlas. Ada yang masih mengingat atau yang bisa membagikan apa yang kita pernah diskusikan pada saat itu. Lupa saya, Pak Saya Guru. Pak Ridho Mungkin yang apa ingat mungkin itu? ada. Iksan Oke, ikhlas. baik ya kalau itu kita bantu ya mengingatkan lagi. Ikhlas itu konteksnya memberi. Hmm. Sementara kalau Menerima. ridho itu konteksnya menerima. Oh iya. Iya, Ah, iya. kalau kita Hmm. menggunakan kata kunci suka, ya, dalam kunci suka dalam arti ini, Saling memberi. berarti ikhlas itu artinya suka memberi, memberi dengan suka, dengan sukarela. Nah, bahasanya begitu jadinya ya. Ikhlas itu artinya kita memberi dengan atau secara Sukarela. sukarela. Nah, ridho itu berarti menerima dengan sukarela. Iya. Jadi boleh Bu Yun tadi memahaminya saya ridho itu artinya saya suka dalam konteks ya, dalam konteks menerima. Hmm. Menerima. Iya, Pak Guru. Dalam konteks menerima ya, bukan dalam konteks yang lain berarti ya. Ya, nanti untuk konteks yang lain ini bagus nih. Bagus tuh ilmunya ini. Saya rasa ini tidak ya tidak mudah kita untuk sampai pada pemahaman, oh kalau konteks ini jadinya begini, konteks ini artinya begini, begini dan sebagainya. Itu tidak selalu bisa dijelaskan ya, tidak selalu bisa dijelaskan dan tidak selalu ada ungkapan yang pas untuk menjelaskan. Karena pemahaman itu bisa wujudnya lah kesan di dalam hati kita. Oh iya, itu. Oke, Ya, Pak Guru, makasih oke. Pak Guru. Baik, ibu-ibu sekalian, kita konfirmasi kembali apakah apakah sudah eh, disampaikan dan apakah ibu bapak, ibu-ibu sekalian sudah sampai pada maksud pada pemahaman yang diinginkan terkait dengan dua kutipan ya, dua ayat yang sedang kita bahas ini. Ya. Ya, ayuhaya. Ya, orang-orang yang Baik, beriman. kalau sudah ibu-ibu sekalian maka kita mari eh, kita lanjutkan kegiatan kita ke level berikutnya yaitu mendengarkan pemahaman yang ibu-ibu sudah dapatkan. Karena kita komunitas belajarnya kecil, ini memungkinkan semua kita dengarkan pemahaman yang sudah dimiliki. Dipersilakan siapa yang akan mengawali berbagi pemahamannya. Saya coba Pak Guru. Ya, dipersilakan Bu Dian mengawali terlebih dahulu. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum. Hai orang-orang beriman, janganlah kamu memakan harta hartamu di antara hartamu eh, dengan Ma, batil, kecuali kecuali di antara Kurang panjang ya? sesamamu eh, saling suka sama suka dalam perniagaan di antara
dari sama Kardo sama-sama suka di antara dari kalian, janganlah kalian membunuh di antara kalian. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih. Sesungguhnya Allah Maha Rohimah, Rohimah, Rohimah penyayang. Oke, oke. Terus berikutnya. Ya, ya, ya. Wahai manusia, makanlah bagian dari yang ada di bumi yang halal dan thayyib. Wala tatabi'u futua apa ya? Tatabi'u. Emang sampai ke bawah ya? Tadi udah kan? Yang dua ya, Pak Guru. Yang keduanya. Apa yang satu aja? Betul, Al-Baqarah 168, Bu Dian. Itu juga. Oh, iya. Ya, wahai manusia, makanlah bagian dari ada yang di bumi yang halal dan thayyib. Dan jangan tabi'u khutuwati syaitan. Janganlah kamu tergoda oleh godaan setan. Sesungguhnya bagimu aduwwum mubin. Apa ya? Aduwwum mubin. Aduwwum mubin. Lupa saya. Mungkin. Lihat nggak dengeran? Oke, baik. Terima kasih, Bu Dian. Kita lanjutkan berikutnya. Siapa yang ingin berbagi pemahaman? Sesungguhnya Ya, bagimu Apa Bu Eti, apa Bu Sri, apa Bu Yuni, apa Bu Dewi, Saya coba dipersilakan. Bu, Pak. Gimana Bu Eti? Ya saya coba nih. Ya, dipersilakan Bu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la ta'kulu amwalakum, janganlah kamu saling memakan harta, bainakum bersamamu dengan dibatili dengan batil ila antakuna kecuali sama kecuali kamu dalam perniagaan suka sama suka di antara kalian wala taqtulu anfusakum, dan janganlah membunuh dirimu. Innallaha kana bikum warohiman. Sesungguhnya Allah maha penyayang. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi, hai manusia, makanlah bagian yang ada di bumi halalan dengan thayyiban, dengan halal dan thayyib, wala tatabi'u khutuwati asyaiton, dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Innahu lakum aduwwun, sesungguhnya
Ya, kecuali perbuatan sungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Oke, baik. Terima kasih, Bu Eti. Dipersilakan berikutnya. Apa Bu Sri, apa Bu Yuni, apa Bu Dewi? Iya, saya Pak Guru. Saya Ya, coba. silakan Bu Yuni. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antarodin minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahiman. Eh, wahai manusia, wahai orang-orang yang beriman, janganlah eh, kalian makan harta kalian, harta di antara kalian dengan batil, kecuali eh, takunu dengan perniagaan suka sama suka dari kalian, dan janganlah kalian membunuh diri kalian. Sesungguhnya Allah Diakum, Maha Penyayang. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wala tattabi'u hutawati syaiton innahu lakum aduwwun mubin. Ya wahai manusia, makanlah wahai manusia, makanlah yang ada di bumi halal dan baik, halal baik, dan jangan mengikuti langkah setan. Sesungguhnya mereka musuh yang nyata. Gitu Pak Guru. Oke, baik. Berikutnya dipersilakan. Ada Bu Sri dan Bu Dewi yang belum kita terima pembagian pemahamannya. Coba ya Pak Guru. Bismillah. Ya, dipersilakan. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian memakan di antara harta kalian dengan batil. Batil. Illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Kecuali kecuali ke- kecuali melakukan perdagangan kecuali melakukan perdagangan dengan suka sama suka. Kecuali kalian melakukan perdagangan dengan suka sama suka. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Janganlah kalian membunuh di antara kalian, sesungguhnya Allah dengan kalian Maha mengasihi. Ya Pak Guru. Iya, berikutnya dipersilakan. Al-Baqarah 168. Bu Dewi, silakan. Lanjutnya, Al-Baqarah 168. Di bawahnya Bun. Kok nggak kelihatan Pak Guru, kurang naik sepertinya ya? Enggak, Eh? enggak. Ya Kelihatan. ayuhan nasu ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Eh, wahai manusia, kalian makan Makanlah apa yang ada di bumi. Hmm. Wahai manusia, kalian makanlah yang halal dan baik apa yang ada di bumi. Wala tattabi'u khutuwati syaiton. Innahu lakum aduwwum mubin. Dan janganlah kalian mengikuti hawa hawa nafsu setan. Sesungguhnya setan itu bagi kalian adalah musuh yang nyata. Gitu Pak Guru.
Baik, terima kasih. Dilanjutkan. Yang belum kita dengarkan ada Bunda Sri, silakan. Ya. Hei orang-orang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang. Ya, Pak. Ya, oke, bagus. Eh, Berikutnya. Terus, hei manusia, makanlah yang halal dan baik yang terdapat di bumi. Dan janganlah dan janganlah kamu mengikuti Apa saja ya. jalan Ya. dan janganlah kamu mengikuti jalan langkah setan karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata Iya, bagimu. oke, bagus. Baik, nah, ibu-ibu sekalian, kita sudah berbagi pemahaman, ya, berbagi pemahaman tentang An-Nisa, apa kandungan An-Nisa 29, Al-Baqarah 168, ya. Em, ide dasarnya sudah bisa dipahami ya, ibu-ibu sekalian, sudah seperti yang kita lihat dalam pemaparan tadi, ya, pemaparan tadi tentang larangan, gitu ya, larangan dan perintah terkait dengan interaksi berhubungan dengan makan, ya, dengan berhubungan dengan makanan. Terkait dengan makan, ya, apa yang dilarang? Harta yang batil. Yang dilarang itu yang dengan cara yang batil dan Kalau halal. lihat dari itu tadi, kalau lihat itu di sini yang batil itu kaitannya ke harta atau kaitannya dengan kemakannya. Ke Harta, Pak. hartanya. Harta. Harta oh harta Jadi ya berarti. ada namanya harta batil ya. itu Jadi ada yang namanya harta batil ya. Harta batil ada ya Pak Guru? Iya, saya nanya maksudnya kan. Diperoleh dengan batil ada ya Pak Guru? Iya, kalau misalnya diperoleh dengan batil itu artinya yang batil itu adalah hartanya Perbuatannya atau ya Pak Guru ya? caranya gitu maksud Oh saya. iya, Pak Caranya, Iya, Caranya, Pak Guru, caranya. Gitu. Harta tidak ada cara yang batil. caranya. Caranya. Ya, jadi ini bicara tentang cara ya. Ini tidak bicara. Dia Al-Quran tidak dalam konteks ini ya, dalam konteks An-Nisa 29 ini tidak bicara tentang apa saja harta yang tidak boleh dimakan. Apa Dimakan. saja benda-benda yang tidak boleh dimakan. Gitu. Tidak bicara tentang itu gitu. Tapi bicara tentang cara memperoleh yang Berharta. dilarang dan cara yang diperintahkan. Ini luar biasa ini, seperti Bu Yuni ini. Tijarotan itu, tajiroh itu profesi yang dianjurkan betul ini sebagai solusi untuk menghadapi berbagai persoalan. Gitu. Jadi, tidak boleh makan dengan cara yang batil. Tapi tadi yang diperintahkan adalah melalui perdagangan. Ya, memang gitu. Jadi dagang itu yang lain nggak disebut itu dengan jadi karyawan nggak disebut jadi karyawan. Jadi dosen. Nggak disebut itu jauh gitu. Perniagaan gitu Pak Guru ya? Ini perniagaan itu. Itu tersambung ini nggak Pak Guru karena pekerjaan Nabi berdagang? Bisa Perniagaan. bisa itu sebagai contoh ya, sebagai contoh gitu ya, sebagai contoh, sebagai contoh. Saya kan terlambat memahami macam begitu ya. Cocoknya sih sejak awal ya kita dorong-dorong gitu ya. Dorong-dorong gitu jadi solusi Hmm. gitu.
Penguasa negeri kita ini kan bukan presiden, bukan menterinya itu oligarki itu, orang-orang kaya itu yang bisa menentukan arah bangsa. Nah, dan ini Sesuka-sukanya, Ibu Bang. sekalian yang bagian pesan ya, betapa ini bagian pesan yang terakhir ini itu wala taqtulu anfusakum. Itu pesannya apa gitu ya? Pesannya apa ini? Itu artinya kan ada dalam pengertian apa? Kita kalau kita mengkonsumsi ya harta dengan yang diperoleh dengan cara yang batil, itu artinya sama saja kita membunuh diri sendiri Diri sebenarnya. sendiri. Sama saja membunuh diri sendiri. Nah, tapi kemudian orang bisa berkata kan misalnya begini ya, wah Al-Quran itu nggak pas masa memakan sesuatu yang diperoleh dengan cara yang batil sama dengan membunuh diri sendiri. Buktinya itu orang-orang yang korupsi begitu tuh badannya pada kuat, usianya pada panjang gitu ya. Ya, itu bisa diterima. Tapi sesungguhnya kehidupan yang sejati itu kan bukan soal fisik ya. Kehidupan sejati itu dinilai dari bagaimana rasa yang dilakoni, yang dijalani. Kan soal rasa. Karena itu puncaknya ayat ini bicara tentang rahiman. Jadi sifatnya yang dimunculkan, sifat Allah dalam konteks ini adalah kasih sayang. Berarti kan soal perasaan. Itu artinya bahwa boleh saja badan kuat, otot kawat, balung besi, Balung tapi besi. kalau tapi kalau nggak ada kasih sayang yang dirasakan, sama saja dengan orang mati sesungguhnya. Itu. Mati rasa Pak Guru ya. Ya, mati rasa jadinya, mati rasa, rasa empati, ya, rasa kasihan, rasa peduli, gitu, pada sesama itu ya, rasa. Nggak Ini ada. justru itu. Justru kita kan Saling merasa ya, membunuh. kita merasa diri kita itu bernilai justru dilihat dari bagaimana kasih sayang kita rasakan dari orang-orang di sekitar kita. Sampai-sampai orang Jawa mengatakan mangan orang mangan sing penting kumpul. Kumpul. Nah, gitu artinya bahwa kehidupan itu dibina atas dasar rasa kasih sayang lebih utama. Oke, berikutnya di yang kedua ya. Yang kedua Al-Baqarah 108 kita lanjutkan berikutnya ini semakin tegas kembali gitu. Bagaimana membicarakan, bagaimana memahami cara memperoleh, kemudian dihubungkan dengan tadi jangan membunuh diri sendiri. Karena itu kalau Ibu sekalian, kalau kita ya nanti ya dalam kaitan kita mengkonsumsi makanan yang baik, yang sehat, yang halal, itu adalah bagian dari kasih sayang kepada kehidupan yang Allah berikan ya kepada kehidupan yang Allah berikan. Hidup ini harus kita pelihara, harus kita jaga karena itu pembelian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian ya ada yang diuji dengan sesuatu masalah kemudian nggak mau makan, nggak mau minum gitu ya. Padahal badan membutuhkannya. Nah, ini akan itu akan tuh diingatkan oleh Al-Baqarah 168 gitu. Iya. Tadi ya, kenapa? Kalau memakan sesuatu dengan cara yang tidak halal, seperti dengan cara perdagangan yang suka sama suka, itu artinya tidak boleh ada tipu menipu gitu. Ada tipu menipu, tipu menipu gitu ya. Tuh, Pak. Di promosinya, di e-commerce-nya bagus banget fotonya, begitu nyampe ya, itu nyampe itu kan berarti tidak ada tarodin tuh, itu udah bagian tidak ada tarodin jadinya. Itu sama saja nanti mengikuti langkah-langkah setan. Itu langkah setan yang akhirnya kemudian itu padahal setan itu adalah musuh yang nyata. Hei, alhamdulillah ibu-ibu sekalian, ada pemahaman yang luar biasa yang bisa diungkapkan kembali berdasarkan modal kebahasaan yang dimiliki. Eh, Kita coba lihat ibu-ibu sekalian dari aspek kebahasaan ini tuh bagian gym ini, ya, bagian gym ini coba ibu-ibu kenali ada berapa gitu, ya, ada berapa
fiil ya. Ada berapa fiil yang ada pada dua ayat tersebut. Setelah itu, ibu-ibu sekalian coba kenali apa failnya ya. Dicari-cari dulu ya, ibu-ibu sekalian. Nanti kalau Ya. semua sudah siap kita diskusikan bersama-sama ya. Kita diskusikan bersama-sama. Ibu-ibu yang sudah lebih dahulu mohon menunggu teman-teman yang menyusul kemudian. Itu Dipersilakan. dicari fiil Pak Guru ya? Dicari fiil terus? Dicari fiil terus failnya. Oh, failnya, Ya, pelakunya. silakan ya. Ya, ya. Baik, ibu-ibu sekalian, ya sudah saatnya kita melihat Oke. perkembangan pemahaman yang ibu-ibu dapatkan. Kalau lihat dari urutan ini ada Bu Dian, terus Bu Eti, terus Bu Yuni, terus Bu Dewi, kemudian nanti Bu Sri yang terakhir ya. Di Persilakan Bu Dian, kemudian nanti Bu Eti, kemudian Bu Yuni, kemudian Bu Dewi, dan terakhir nanti Bu Sri ya, untuk membagikan pemahaman hasil identifikasi fiil beserta failnya. Dimohon kesediaan Bu Dian terlebih dahulu. Saya mau ini kan jenis fiilnya dulu ya, Bu. Silakan, silakan. Yang amanu, tak takulu, amwalakum, takun, tijaroh, eh, ridho, tar, tardo, eh, tarodo, tarodin, tarodin, eh, takotilu, taktulu, 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 anfusakum, karena rohimah. Itu jenis fiilnya. Itu adalah kata-kata berjenis fiil gitu ya. Fiil, Oke, iya. bagus. Terus Al-Baqarah 168 yang dikenali sebagai fiil apa saja? Eh, Hulu, tatabi hulu, terusnya tatabimu, tatabimu, hutua, aduwum, aduwun, Hmm. gitu. Sudah, Bu Mubin, Dian? mubin, Iya. Mubin juga iya, fiil? iya, iya, Hmm. mubin. Oke. Ya, silakan. Berikutnya. Saya ayat 100 ayat 29 Anissa yang termaksud fiil Sebentar. Ini maksud saya. Berikutnya ini. Bu Dian, failnya mana untuk fiil? Apa belum dicari, Bu Dian? Itu kan kalau namanya fa'il itu boleh dibilang pelaku, pelaku atau domirnya ya. Apa sudah dicari, apa belum? Udah ada amanu kan, amanu dia, eh, Udah ya? ya, Oke, baik. amanu itu Boleh wawun alif wawu, di-spill dulu. Amanu, failnya apa, Bu? alif wawu tuh alif Alif wawu, wawu, oke. Terus takulu apa? alif wawu juga sama tak Terus depannya, amwalakum? ambalakum lakumnya, Iya, oke, bagus. Terus tijaratan? tijarotan taknya, Ada tak di depan, apa ada tak di akhir, yang mana? ta tajirotan, tajiroh, tajiroh, tan di belakang. Enggak, bukan di belakang. Nah, di depan kok Pak Guru. Iya, oke, bagus. Terus tarodin? Taruh di
Tadi tak juga, tapi dia saling ya artinya. Jadi nggak ada yang ini. Hanya minkum kum itu, terus tak tulu alif wawu sama tak di depan, tak tulu Iya. itu tak dengan alif wawu, anfusakum kum Hmm. kana itu wa dia apa namanya makil madi, Hmm. bikum kum rohima rohiman mat. Oh enggak ada. Itu aja Pak Guru. Oke, terus yang kedua? Ulu alif wawu, Iya. terus tabiu tak sama alif wawu, terus fotoat juga alif wawu, Iya. syaiton alif nun, Iya. terus kum Kum yang mana? ini lakum, Oh, lakum. Oke. tapi ini bukan fiil, ini hanya domirnya aja. Eh, eh, Ibu sedang menyebut itu ya, kan menyebut fa'il ya, Bu ya, Iya, bukan tapi kalau itu bukan fa'il. ya. Aduun, Iya. Oke. Baik, itu dia ibu-ibu sekalian dari Budian. Yang lain, mohon ini kita berbagi ini ya. Berbagi apa Pak Guru? Kita berbagi konsen ya, konsen dalam pengertian. Coba ini di screenshot atau kita screenshot ini. Hmm, Ini. Ibu-ibu yang lain akan fokus pada mengomentari ya, mengomentari pendapat Budian ya. Nah, ini yang tadi Budian sudah lakukan adalah mengenali kata-kata fiil lalu menyebut failnya. Jadi nanti ibu-ibu sekalian pada pertemuan kita yang akan datang akan menyampaikan saya dan Bu Dian pemahamannya sama dalam hal ini, berbeda dalam hal ini. Bisa dipahami ibu-ibu sekalian? Siapa Guru? Oke. Baik, itu yang akan kita Di lakukan screenshot ya. ya. Bentar. Mohon maaf Pak Guru, di Pak Guru aja ya, kirim ke grup ya. Saya sedang mencoba ini ya. Apa namanya? Bentar dulu ya. Oke. Ada yang sedang saya coba ini dulu ya. Belum ketemu nih. Nah, Oke. Baik. Nah, ibu-ibu sekalian, itu yang akan kita jadikan sebagai bahan, ya, akan kita jadikan bahan untuk diskusi kita, pelajaran kita yang akan datang. Apa itu mengenali kata yang berjenis fi'il, kemudian berdasarkan pemahaman tersebut, kita kemudian akan membahas failnya ya, akan membahas failnya.
Demikian untuk latihan kita pada kesempatan kali ini, Ibu-ibu sekalian. Seumpama ada konfirmasi, ada pertanyaan yang ingin disampaikan terlebih dahulu, silakan sebelum kita melanjutkan aktivitas kita yang lain. Saya pamit duluan ya, Pak Guru. Oke. Baik, Ibu-ibu sekalian, mari kita syukuri bersama kajian kita pada kesempatan kali ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa Allahumma wa bihamdika bihamdika asyhadu asyhadu an an la la ilaha illa ilaha anta illa astaghfiruka wa wa atubu atubu ilaik. ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Pak Terima kasih Pak Guru. Guru. Ya teman-teman, pamit. Teman-teman lain. Terima kasih, Pak.